Gali nih. Tinggal dup, dup, ting. Wih, Bunyi ting. Beb. Ambilkan. Bunyi apa Emas itu? sak ini. Oh, Emas. Segini. Cukup utangnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video kembali, yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi. Jadi dongeng-dongeng khurafat ini memang sudah menjadi makanan tiap hari oleh para mukibin ya teman-teman. Jadi Habib Ba'alawi ini sering menyampaikan dongeng-dongeng khurafat ketika di majelis ilmu, ketika di pengajian-pengajiannya. Namun yang anehnya nih para muhibbin ini ya hanya diam-diam saja dan manggut-manggut gitu ya teman-teman. Ya mungkin karena mereka itu percaya apa yang diucapkan oleh Habib tersebut. Sehingga ya teman-teman ya dongeng-dongeng khurafat ini sudah menjadi makanan setiap hari oleh para muhibbin. Tentunya kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas, panduan kita itu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan jangan mudah percaya apa yang disampaikan oleh Habib Ba'alawi ini yang mereka selalu menyampaikan, selalu mendengungkan dongeng-dongeng khurafat yaitu dari leluhur-leluhurnya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ngutang. Si Abu Bakar bin Salim itu ngutang. Punya utang. Di toko. Ya biasa itu adatnya para habaib, para solihin dulu gitu. Bisa. Jadi adatnya para habaib itu ngutang teman-teman ya. Harus ngutang. Ya biasa dilokno wong. Dicaci bayar. Nggak pondok nggak ada duit. Biasa. Si Abu Bakar bin Salim ini sampai tiap hari 1000 roti. Didatangi sama yang punya toko, sahibul mahal. Yang punya toko dia omongnya, apa? Suruh Habib ngutang. Ngutang. Abek tulisan lagi wis bek. Pokon bayar. Mari ini waro nang Habibmu. Gak tak utangi meneng. Ngutang tok bayari soro. Sodako terus. Utang iki penting suruh bayar. Akhirnya nyampe ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahasanya gal ya Habib, gak oleh ngutang meneng, Bib. Terus? Iya gak boleh ngutang lagi karena sudah Bib. Panggil haji. Panggil. Bib. Iya Bib, antum ngutangnya lama bayarnya. Karena kan modalnya anak muter Bib ini. Insyaallah inta yasar. Kalau Allah kasih kemudahan, iya Bib. Inta yasar ini gue Bib. Inta yasar kapan sare? Enggak ono syari iki sing ono Bib. Gak bayar antum iki Bib. Oh inti enggak sabar. Anak ini mau ngajak inti dakwah. Inti kan enggak bisa nyumbang. Inti ngutangi anak sudah bagus. Anak bayar. Enggak mungkin enggak anak bayar. Itu enggak bisa kelas tata. Ambil pacul nih. Suruh ngambil pacul. Keluar kotak inap. Ya. Gali nih. Tinggal dup ting. Bunyi Bib. Ambilkan. Bunyi apa emas itu? Emas sak ini. Emas. Segini. Cukup utangnya. Nah. Wallah lebih. Nanti kalau mau ngetang lagi nggak apa-apa ya. Kelas. Inti sekarang logo N. Astagfirullah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi si Habib Salim, Abu Bakar Salim ini teman-teman pasti pernah dengar ya, yaitu yang bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Jadi karomahnya itu sangat luar biasa ya teman-teman ya, bisa memadamkan api neraka dengan menggunakan jari kelingking. Nah ini juga memiliki karomah ya, yang dimana si Habib ini ngutang nggak mampu bayar. Tapi ketika ditagih, si pemberi hutang ini disuruh membawa cangkul ya untuk menggali tanah. Dan ternyata di dalam tanah tersebut itu ada ya segini gitu teman-teman ya, sebesar batu bata emas gitu ya. Tentunya pertanyaannya apa ya, kenapa kalau si Habib ini memiliki banyak karomah yang dimana bisa mengeluarkan ya emas di tanah, tapi kenapa harus ngutang ya teman-teman? Nah maka dari itu cerita ini kan ada yang janggal gitu ya. Jadi cerita ini dibuat-buat ya agar apa? Agar pendengarnya itu seru ketika mendengar cerita-cerita khurafat semacam ini. Coba mari kita lanjutkan. Inti sudah nggak ada hubungan sama anak. Inti anak ajak sabar nggak mau. Anak bisa kalau mau. Si santri ki eman. Habib punya utang eman. Kali itu ting. Kantongi.
ting, dikantongi, ngantongi 3 batu besar, isinya emas, jadi emas. Sudah Ji, sudah ayo pulang. Ketika pulang langsung besoknya ngomong si Satrina, Habib, ya apa kalau sekarang belanja, Habib? Ente punya rezeki, alhamdulillah, Habib. Biar apa kata anak sudah. Sidik, nah, alas, nanti belikan tepung, marhaba. Kaya. Tepung, ini. Sungguh ada. Anak yang bayar. Ini. Sudah dimasukkan ke gerobak semuanya. Mau bayar pakai apa? Ini. Dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, tadi emas itu batu. Loh, kok batu? Tadi emas anak masukkan. Ya apa jadi? Burung. Enggak jadi. Gitu. Pulang ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Ngomong, ya apa? Enggak jadi sih. Loh, kenapa? Katanya punya rezeki nanti. Iya, ketika tadi macul itu anak pacul emas, anak masukkan ke kantong sini emas, mau anak buat belanja jadi batu. Oh, ente tidak izin anak. Coba ente izin anak, tetap akan jadi. Ya Allah ya. Jadi dongeng-dongeng khurafatnya ini sangat di luar akal ya teman-teman. Apa sih ya mereka itu belajar Islam dari mana gitu ya teman-teman? Saya juga heran gitu ya, yang disampaikan kok hanya cerita-cerita dusta, cerita-cerita khurafat. Jadi manfaatnya itu apa? Ya lebih baik malah ya mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang disampaikan. Kan bisa menambah ilmu, menambah wawasan. Ini malah dongeng-dongeng khurafat, suruh macul. Dalamnya ada emas. Ketika santrinya ikut macul, ngambil emas, ternyata ketika mau bayar jadi batu. Ini cerita apa ini ya? Ya Allah ya. Namun saya juga aneh ya teman-teman. Ya mereka itu belajar dari mana gitu ya. Sering ya itu meninggikan tarim, hadromaut, kuburan-kuburan sana itu banyak walinya. Debu tarim itu bisa berubah menjadi emas. Nah, ini kan konyol ya teman-teman. Apalagi khurafat-khurafat yang lain yang bisa menurunkan hujan susu. Jadi saya teringat itu ya, ada seorang mahasiswa itu yang menanyakan langsung di Kota Eden sana. Ternyata malah disuruh berobat ke dokter. Ya kan yang percaya dongeng-dongeng khurafat semacam ini teman-teman, ya ini jelas-jelas adalah ya orang sakit. Ya wajar kalau ada orang yang mengatakan kalau ente sakit pergi ke dokter. Berarti kan kita ini lagi gila gitu ya. Kalau percaya dongeng-dongeng khurafat yang semacam ini. Saya nggak habis pikir ya teman-teman. Sampai kapan mereka itu selalu mendongengkan dongeng-dongeng khurafat dari leluhurnya? Gak pantaslah kita sebagai seorang muslim yang dimana Nabi kita SAW itu tidak pernah mengajarkan demikian. Lalu kita ini mengajarkan demikian. Nah kita ini ikut siapa? Adapun dongeng-dongeng khurafat dari kalangan mereka itu sangat banyak sekali. Dan yang menyampaikan itu bukan satu habib ya teman-teman, tapi banyak habib. Nah kesimpulannya jadi rata-rata mereka itu memang sejak dari dulu ya mereka itu didongengin oleh gurunya sampai ke hari ini. Nah maka dari itu nggak heran teman-teman, mereka itu kalau di pengajian, di acara-acara apalah, misal acara haul, acara maulid Nabi, ya mereka itu pasti akan menceritakan kisah-kisah dari leluhurnya, dari Habib Abu Bakar Salim, dari Habib siapa, Al-Habsi, Al-Atos, Fakih Muqaddam dan lain-lain. Jadi mereka itu ya berlomba-lomba ketika berceramah itu berlomba-lomba menyampaikan dongeng-dongeng khurafat. Jadi mereka itu bukan menyampaikan ilmu-ilmu agama teman-teman, melainkan adalah yang disampaikan itu cerita-cerita khurafat. Jadi kaum muslimin ini malah jadi bodoh ya teman-teman. Bukan menjadi pintar tapi malah jadi bodoh. Karena apa? Karena yang disampaikan itu adalah cerita-cerita dusta. Berbeda kalau mereka itu menyampaikan ilmu-ilmu agama, Al-Quran, hadis Nabi, lalu kemudian pendapat para imam mazhab dan lain-lain. Tentunya kita sebagai kaum muslimin ini akan semakin cerdas. Ini malah yang disampaikan cerita-cerita dusta dari leluhurnya. Jadi banyak sekali teman-teman ya kalau saya mau menjabarkan dongeng-dongeng khurafat dari kalangan mereka. Ya ini yang mendongengkan Habib ini ya, Habib siapa ini ya? Habib Abdul Qadir itu siapa ini teman-teman? Jadi intinya ya, Habib-Habib dari Ba'lawi ini mereka itu kalau berceramah banyak yang disampaikan itu hanya khurafat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai muslimin jangan mudah percaya yaitu dengan dongeng-dongeng khurafat dari Habib-Habib Ba'lawi.
Lebih baik kita itu mencari ilmu ya, hadir di majelis ilmu yang dimana itu disampaikan qala Allah qala Rasul daripada dongeng-dongeng khurafat semacam ini. Jadi nggak jauh beda dengan dongeng-dongeng kancil mencuri timun. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.